Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, sebanyak 75 juta orang harus membayar untuk vaksinasi COVID-19. Pemerintah hanya menggratiskan vaksinasi kepada sekitar 32 juta orang. Hal ini dipaparkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR. Vaksinasi gratis diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, pelayan publik, serta masyarakat rentan. Dengan usia 19 hingga 59 tahun, pemerintah mengkalkulasikan kebutuhan vaksin mandiri sedikitnya 172 juta dosis vaksin COVID-19. Pemerintah tengah menyiapkan instrumen pendukung vaksinasi. Kita hitung 67% dari jumlah yang usia 18 sampai 19 sampai 59 tahun, ketemulah jumlah sekitar 160 juta kalau tidak salah, kemudian 67%-nya ketemu 107 juta. Nah, itu adalah dasar satu pertimbangan jumlah yang mampu bayar. Kedua, kita pertimbangkan juga nantinya adalah dengan vaksin gratis yang kita juga sudah sepakati dengan COVAX yang sudah saya tanda tangan dan sudah semua berjalan. Ya, terkait vaksin, PT Bio Farma saat ini juga tengah menyiapkan proses distribusi vaksin COVID-19, di mana sebelumnya 1,2 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Indonesia. Sejauh mana persiapannya? Kita terhubung dengan Kepala Bagian Corporate Communication PT Bio Farma, Iwan Setiawan. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, Mbak Ilyana. Selamat malam. Iya, Pak Iwan, sekarang berapa banyak vaksin yang siap suntik yang akan diterima dan didistribusikan oleh Bio Farma? Semua dari Sinovac atau ada sumber lain? Ya, sementara yang sudah kita terima persisnya adalah tanggal 6 Desember yang lalu atau pada hari Minggu ya, kita sudah terima 1.200.000 dalam bentuk produk atau finish produk ya. Sudah diterima oleh Bio Farma, sudah disimpan di Bio Farma, tetapi masih menunggu untuk pengujiannya dan masih menunggu keluar izin edarnya atau emergency use authorization. Itu yang sudah datang adalah 1,2 juta. Nah, kemudian nanti di bulan Januari kita akan terima lagi karena totalnya adalah 3 juta yang akan terima dalam bentuk finish produk. Nanti 1.800.000 akan kita terima di bulan Januari. Tetapi juga kita akan menerima produk dalam setengah jadi atau dalam bentuk balok. Itu di bulan ini juga kita akan terima sejumlah 15 juta dosis itu yang akan kita nanti produksi di bulan Januari, tetap menunggu EUA dari Badan POM, kemudian akan kita produksi dan nanti di bulan Januari atau di 2021 juga akan kita terima sejumlah 30 juta dosis untuk yang setengah jadi. Jadi itu beberapa semuanya itu adalah dari Sinovac. Jadi sekarang sudah kita terima, yang sudah terima vaksin jadi adalah 1.200.000 yang sudah siap kita ada di Bio Farma. Oke, artinya yang jadi maupun yang bahan baku semua akan menunggu bagaimana nanti proses dari BPOM ya Pak Iwan? Betul, betul. Jadi kita masih menunggu. Sekarang posisinya masih monitoring terkait dengan uji klinis fase 3. Kemudian kita nanti akan melakukan interim report kepada Badan POM untuk kita mendapatkan izin edar secara emergency use authorization gitu. Oke, nah kalau dari target sendiri Pak, berapa sih dosis vaksin yang akan ditangani Bio Farma nanti? Targetnya secara total, tadi kan ada beberapa bahan baku juga akan menyusul ya terkirim. Nah nanti untuk target jadinya itu berapa? Ya, yang untuk pemerintah kita ada kurang lebih 32 juta ya, itu yang akan nanti diberikan atau menjadi vaksin program yang dari pemerintah seperti yang tadi disampaikan. Nah itu kemudian yang sisanya kita juga akan ada vaksin secara mandiri seperti itu, Pak. Oke, harga sendiri gimana Pak? Waktu itu kita pernah ngobrol katanya 200.000, sekarang gimana? Ya, kalau untuk yang program tentunya itu pasti diberikan secara gratis ya, yang dari pemerintah itu akan diberikan secara gratis. Adapun yang mandiri ini belum ada penetapan harga, kita masih dinamis ya karena memang masih belum kita terima semuanya dan belum kita produksikan seperti itu, Pak. Oke, jadi belum kita tetapkan untuk yang mandiri.
Oke, Pak Iwan, kalau soal proses distribusinya bagaimana? Sekarang kan masih yang tersedia 1,2, nanti memang menyusul tapi tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia begitu. Nah, untuk pendistribusiannya sendiri bagaimana dari Bio Farma? Ya, untuk pendistribusiannya, kalau untuk yang program atau yang pemerintah tentunya ini adalah mengikuti distribusi yang selama ini vaksinasi sudah kita lakukan. Jadi vaksinasi ini kan untuk program bukan baru sekarang kita lakukan, tetapi sudah puluhan tahun ya sudah dilakukan dalam hal ini oleh Kementerian Kesehatan. Dari Bio Farma biasanya kita untuk pendistribusian kita didistribusikan sampai ke dinas provinsi. Dari dinas provinsi sampai ke kota, kabupaten, dan sampai ke puskesmas itu disampaikan didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Karena pendistribusian ini kan kita harus menggunakan closed system ya, jadi betul-betul menggunakan rantai dingin dalam pendistribusian dan penyimpanannya. Oke. Adapun untuk yang menggunakan sistem artinya nanti apakah lewat digital khusus platform yang dibuat oleh Bio Farma? Oh ya, terkait dengan yang mandiri kita sedang menyiapkan memang infrastruktur data digital. Itu untuk yang mandiri kita kerjasama sinergi BUMN dengan Telkom itu sedang membangun infrastruktur yang data digital itu untuk memastikan dari keamanan pengiriman, kemudian untuk mencegah pemalsuan dari vaksin, karena nanti di vaksinnya itu di masing-masing filenya itu kita akan menempelkan yang namanya 2D barcode. Jadi dikasih barcode nanti bisa di-scan sehingga nanti tenaga kesehatan bisa mengetahui dari masing-masing vaksin ini kapan dibuatnya, tanggal berapa, nomor batch berapa, expirednya berapa itu untuk memastikan track and trace-nya. Jadi untuk memastikan bahwa vaksin ini tidak ada pemalsuan, kemudian juga untuk memastikan daripada akurasi stok, kemudian juga untuk mencegah nanti ada duplikasi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi yang dari pemerintah. Jadi yang mandiri ini sudah kita siapkan, sedang disiapkan infrastruktur secara digital yang end to end gitu ya. Jadi betul-betul untuk menjaga atau mencegah pemalsuan daripada vaksin ini dan juga untuk keamanan daripada pengiriman atau pendistribusian. Seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan terakhir saya, Pak. Targetnya berapa lama sih nanti sampai proses distribusi dan vaksinasi kalau dari Bio Farma sendiri? Ya, kalau kita setelah kita mendapatkan izin dari Badan POM, tentunya kalau perkiraan itu di akhir Januari ya, Januari 2021. Nah, tentunya kita akan langsung mendistribusikan untuk yang vaksin jadi, kemudian yang vaksin yang tengah jadi yang akan kita produksi langsung kita produksi. Nah, itu kemungkinan di bulan Februari sudah harusnya sudah bisa didistribusikan ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan telah bergabung di Berita Utama. Kita masih akan menunggu kapan proses vaksinasi, tapi Bio Farma sekarang sudah menyusun proses atau skema distribusinya. Terima kasih Pak Iwan. Selamat malam.